Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pramuka Indonesia dan disiplin berseragam Pramuka di SMA Negeri 20 Kota Bekasi. Sejarah Pramuka Indonesia. Sejarah Pramuka di Indonesia tidak terlepas dari gagasan Baden-Powell yang merupakan bapak pandu sedunia. Lord Robert Baden-Powell of Gilwell menuliskan pengalaman dalam pembinaan remaja di Inggris, yang kemudian tumbuh berkembang menjadi gerakan kepanduan atau kepramukaan. Ide cemerlang Baden-Powell yang ditulis dalam buku Scouting for Boys menyebar ke berbagai negara, termasuk ke Nederland, Belanda dengan nama Pathfinder. Kemudian, sejarah gerakan pramuka di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal Pramuka Indonesia adalah didirikannya organisasi Netherlands Pathfinders Organisati atau disingkat dengan NPO, bentukan Belanda. Kemudian pada tahun 1916, organisasi tersebut berganti nama menjadi Netherlands Indische Pathfinders Vereniging atau disingkat dengan NIPV. Pada tahun 1916, dibentuklah organisasi kepemudaan bentukan bangsa Indonesia yang bernama Javanse Pathfinder Organisati yang diprakarsai oleh SP Mangkunegara 7. Usai peristiwa Sumpah Pemuda, kian banyak organisasi kepanduan yang dibentuk, baik bernafaskan nasionalis, keagamaan. Beberapa di antaranya adalah yang diawali oleh Pathfinder Muhammadiyah, yang diakhiri oleh Indonesisch Nationale Pathfinders Organisati atau disingkat dengan INPO, yang didirikan oleh pemuda Indonesia. Banyaknya organisasi kepanduan Indonesia membuat dibentuklah Persaudaraan Antar Pandu Indonesia atau disingkat dengan PAPI pada tanggal 23 Mei 1928 yang mewadahi organisasi-organisasi tersebut. Pada tahun 1930, PAPI melebur menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia atau disingkat dengan KBI yang dirintis oleh tokoh-tokoh organisasi lain. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada bulan April 1938. Untuk menggalang kesatuan dan persatuan, BPPKI mengadakan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum atau disingkat dengan Perkino dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Lalu, dilaksanakanlah Kongres Persatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia yang kemudian diakui pemerintah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan lewat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tanggal 1 Februari 1947. Lalu, keseluruhan organisasi kepanduan yang ada bernaung pada 3 federasi utama, yakni Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO bagi anggota pandu pria, serta PKPI, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, dan Popindo, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia untuk organisasi pandu wanita. Baru pada tahun 1961, Gerakan Pramuka akhirnya lahir. Hal ini dilatar belakangi kian banyaknya organisasi kepanduan yang ada. Pada tanggal 14 Agustus 1961, dilakukan pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara, serta penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka. Tanggal 14 Agustus kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Itulah sejarah singkat tentang pramuka di Indonesia. Lalu kita akan berlanjut ke bagaimana disiplin berseragam pramuka putra di SMA Negeri 20 Kota Bekasi. Ini adalah gambar-gambar peragaan berseragam pramuka putra. Jadi untuk kalian talikur, tatop atau tanda topi, dan juga ring, kalian masih yang menggunakan yang warna merah karena kalian masih penggalang. Lalu untuk badge Kota Bekasi dan badge Jawa Barat kalian pasang di bagian lengan kanan. Selanjutnya untuk bagian kaos kaki dan sepatu, kalian menggunakan kaos kaki dan sepatu yang berwarna hitam, serta talinya juga yang berwarna hitam, atau tali sepatunya yang berwarna hitam. Lalu
disiplin berseragam pramuka putri. Ini adalah gambar-gambar peragaan seragam pramuka putri. Jadi sama sebagai dengan yang putra, kalian masih menggunakan talikur, tatop, dan juga ring kacu yang berwarna merah karena kalian masih penggalang. Untuk menggunakan kacu, kalian menggunakan di bagian luar. Terus untuk sepatu dan kaos kaki serta tali sepatu, kalian masih menggunakan yang warna hitam. Semuanya wajib menggunakan yang berwarna hitam. Nah, untuk baret dan juga boni, baret itu digunakan untuk laki-laki dan boni digunakan untuk perempuan. Baret dan boni dipakai pada saat acara-acara tertentu saja. Jadi tidak harus dipakai pada hari Rabu dan juga hari Sabtu. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di Prajib selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.